Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ayah dari Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Abdul Wahab, sering dijadikan dalil oleh Aswaja KW untuk mengklaim Wahabi sesat. Wahabi dinisbatkan kepada ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab, ya sebenarnya penisbatan Wahabi kepada pemahaman yang dibawa oleh anaknya, yaitu Muhammad, yang membawa pemahaman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak tepat. Seharusnya kan bukan Wahabi, seharusnya Muhammadi atau Muhammadiyah, karena namanya Muhammad, bukan Abdul Wahab. Nah, ini sebenarnya penisbatan yang tidak tepat, ya. Tetapi ini sengaja kaum yang membenci dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk menyamarkan atau untuk menghilangkan bahwa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah paham dari Nabi Muhammad. Maka mereka menghindari penisbatan kepada nama Muhammad bin Abdul Wahab, karena kalau dinisbatkan kepada namanya Muhammad, berarti mereka tidak bisa mengatakan bahwa paham itu sesat, karena itu ada juga nama Nabi Muhammad. Tidak bisa mereka dengan sinis mengatakan seperti yang selama ini dikatakan dengan Wahabi katanya, dengan dengan logat yang melecehkan, sinisme, bahkan sarkasme, tidak bisa. Makanya mereka menghindari menisbatkan di nama Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mereka menisbatkan pada nama ayahnya, yaitu Abdul Wahab. Padahal ini juga sebenarnya lebih parah lagi, karena yang mereka lecehkan, yang mereka ucapkan dengan penuh sinisme, bahkan sarkasme, itu ternyata salah satu dari Asmaul Husna, salah satu dari nama Allah. Lalu kalau dalilnya ayahnya saja, kata Aswaja KW, bertentangan dengan anaknya,
ayahnya saja mengatakan dia sesat. Berarti kan pahamnya itu memang sesat. Ya, ayahnya saja mengatakan seperti itu. Ini kan logika yang ngawur. Ya, cara berpikirnya tidak komprehensif. Ya, cara berpikir yang separuh-separuh. Di Al-Quran jelas, ya, ada perselisihan antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ada perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nah, dan ternyata dalam kasus Nabi Nuh, yang benar Nabi Nuh, anaknya salah. Sedangkan dalam kasus Nabi Ibrahim yang benar, ayahnya yang salah. Nah, sekarang ya, kasus Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian orang menyebut pemahaman Muhammad ini sebagai Wahabi. Ya, dipertentangkan dengan pemahaman ayahnya. Kalau kita melihat dari dua kasus yang dicontohkan di dalam Al-Quran, yaitu kasus perselisihan antara Nabi Nuh dengan anaknya dan perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, ya, ternyata tidak kemudian, tidak otomatis, ya, seorang ayah benar. Dan sebaliknya juga tidak otomatis anaknya salah. Ayahnya bisa benar atau anaknya bisa yang benar. Nah, tinggal ukuran kebenaran apa yang kita pakai untuk menilai perselisihan antara anak dan orang tuanya. Kalau berbicara masalah agama, berbicara tentang risalah Islam, maka ukuran kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ukuran kebenarannya adalah Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, ini ukuran kebenarannya. Dan Nabi juga menegaskan, taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Sudah aku tinggalkan dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti dua perkara tersebut, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ya kasus antara Nabi Nuh dan anaknya, ya berdasarkan Al-Quran, Nabi Nuh yang benar. Kasus Nabi Ibrahim dan ayahnya,
adalah Nabi Ibrahim yang benar. Nah, sekarang benarkah ya seperti yang dikatakan oleh Aswajakawi berdasarkan dalil ya ayahnya yang bertentangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, atau ayahnya mengkafirkan? Ya berarti yang salah adalah Muhammad bin Abdul Wahab, anaknya. Apakah benar seperti itu? Nah, mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan ternyata, sobat-sobat, ya, pemahaman anak dan ayah ini sangat jauh berbeda. Kalau anaknya Muhammad ya berpemahaman mengembalikan kebenaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, sedangkan ayahnya penganut tasawuf, ya, seorang sufi yang kalau sudah mencapai ya tingkatan makrifat, apalagi hakikat, mereka tidak memperdulikan lagi syariat. Semuanya serba boleh. Walaupun menyelisihi sunnah Nabi, seperti yang sering dilakukan oleh para sufi, ya, berzikir di kuburan. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Bahkan para sufi, ya, kalau dia sampai tingkatan yang lebih tinggi lagi hakikat, bahkan tidak melaksanakan sholat. Nah, tentu saja ini sangat bertentangan dengan sunnah. Dan tentu saja ya otomatis pemahaman ayahnya sangat bertentangan dengan pemahaman anaknya. Ya. Karena anaknya pemahamannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, jadi kalau mau jujur, kalau kita mau mengembalikan ukuran kebenaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya anaknya yang benar. Karena apa yang dilakukannya, amal ibadahnya sesuai dengan Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad sendiri tidak pernah meninggalkan syariat. Nabi Muhammad tetap sholat sampai akhir hayatnya. Seorang sufi kalau sudah mencapai hakikat tidak lagi sholat. Pertanyaannya, kedudukan ya seorang sufi, siapapun sufinya itu, ya, termasuk ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Abdul Wahab, ya, tinggi mana kedudukannya di sisi dibandingkan dengan Nabi Muhammad, kedudukannya di sisi Allah. Dekat mana kedudukannya ya antara para sufi
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Allah. Orang yang berakal sehat, ya, orang yang ukuran kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja dengan tidak ragu-ragu mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, para sufi yang tidak menjalankan syariat bertentangan dengan Nabi. Dan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka pemahamannya tidak benar. Merekalah pemahamannya yang sesat. Jadi, bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang sesat, akan tetapi ayahnya yang sesat. Jadi apa yang dituduhkan oleh Aswaja KW, ya, berdalil dengan ayahnya yang mengkafirkan, menyesatkan anaknya, ya, tidak benar. Justru tuduhan itu berbalik kepada, ya, Abdul Wahab, yaitu ayahnya dari Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.